Ada beberapa hal berbeda di dunia ini yang membagi orang menjadi dua kubu, pil merah atau pil biru, sisi gelap atau sisi terang, PC atau Mac. Hari ini kita berbicara tentang dua pilihan ini, Ferrari atau Lamborghini. Sekali menentukan pilihan, maka itu adalah pilihan seumur hidupmu. Selama beberapa dekade, Ferrari dan Lamborghini telah dianggap sebagai rival. Namun masalahnya, kenyataannya keduanya tidak pernah menjadi pesaing. Jadi, ini dia kisah nyata di balik dua merek mobil legendaris ini. Ferrari muncul lebih dulu. Aku akan membawamu ke Modena, sebuah kota kecil di Italia Utara. Di sana pada tahun 1920-an, seorang pembalap mobil bernama Enzo Ferrari mengendarai Alfa Romeo dan memenangkan beberapa penghargaan balap. Tidak hanya suka balapan, dia juga tertarik dengan segala sesuatu di balik layarnya, seperti manajemen dan pengembangan mobil Alfa Romeo. Namun, ada awan gelap yang menyelimuti profesinya. Dua pembalap yang luar biasa, Ugo Sifosi dan Antonio Ascari, tiba-tiba meninggal dunia. Hal ini sangat memengaruhi Enzo Ferrari muda dan itu membuatnya sadar akan akibat sebenarnya dari keterlibatannya dalam olahraga yang berbahaya. Setelah kelahiran putranya, Alfredo, Enzo Ferrari secara resmi pensiun dari dunia balap. Pada saat itu dia telah berpartisipasi dalam 41 Grand Prix dan memenangkan 11 di antaranya. Namun tidak lagi menjadi pembalap bukan berarti Ferrari berhenti sepenuhnya dari dunia balap. Bagaimanapun juga, ini adalah minat terbesar dalam hidupnya. Setelah pensiun, Enzo Ferrari membangun tim balapnya sendiri bernama Scuderia Ferrari. Tidak heran jika dengan mentor yang luar biasa, tim ini menjadi sangat sukses dan mereka tampil dengan lambang tim di mobil Alfa Romeo mereka, kuda jingkrak. Pada tahun 1933, Alfa Romeo berhenti mendukung pembalap Scuderia karena alasan keuangan. Pada tahun 1937, tim dibubarkan. Ferrari bekerja untuk Alfa Romeo selama beberapa tahun lagi, namun dia keluar setelah berselisih dengan manajernya. Dia mendirikan perusahaan yang memasok suku cadang untuk tim balap dan memproduksi dua mobil pertamanya. Akhirnya pada tahun 1947, dia mendirikan perusahaan bernama Ferrari dan mulai memproduksi mobil dengan namanya dan dihiasi lambang kuda jingkrak. Tentu saja karena terobsesi dengan balapan, dia menempatkan fokus pada kecepatan dan performa, mengabaikan kenyamanan pengemudi. Selama bisa melaju dengan cepat dan memenangkan balapan, sisanya nggak terlalu penting bagi sang pendiri. Ferrari memulai tim baru yang sukses membalap dengan mobil-mobilnya dan segera membuat merek ini menjadi sangat populer. Masalahnya, Ferrari tidak hanya memproduksi mobil balap untuk memperluas perusahaan dan menarik lebih banyak pelanggan, mereka juga memproduksi mobil untuk pengemudi kota. Sama seperti mobil balap, mobil ini cepat tapi juga tidak nyaman, berisik dan kasar untuk dikendarai, terutama untuk waktu yang lama. Dan disinilah Ferruccio Lamborghini datang. Lahir dari keluarga petani sederhana, dia tumbuh besar di pedesaan Italia. Tidak seperti bapak Ferrari, pemuda ini tidak tertarik pada balapan, tapi Lamborghini terobsesi dengan mesin pertanian. Jadilah dia belajar mekanik, mendirikan perusahaan bernama Lamborghini Trattori, dan mulai memproduksi traktor. Iya, Lamborghini pertama adalah traktor. Bisnisnya berjalan dengan baik dan gak lama kemudian, tokoh utama kita yang kedua ini menjadi orang kaya yang membeli mobil-mobil mewah. Dia punya banyak model, tapi yang kita bahas di sini adalah merek. Jadi pada tahun 1958, dia membeli Ferrari 250 GT yang mahal. Dan mobil itu mengecewakannya. Jangan salah paham, dia mengakui bahwa itu adalah mobil yang bagus, tapi terlalu kasar untuk mobil jalan raya dan terlalu berisik. Selain itu adalah masalah berulang dengan kopling, jadi bapak Lamborghini sering mendatangi teknisi, tapi masalahnya tidak kunjung selesai. Akhirnya dia mengetahui bahwa beberapa suku cadang yang digunakan untuk merakit Ferrari yang sangat mahal adalah suku cadang yang sama dengan yang digunakan untuk merakit traktor Lamborghini. Karena kesal dengan hal ini, Lamborghini mulai mencari kesempatan untuk berbicara dengan bapak Ferrari langsung.
Maka hal itu pun terjadi. Dalam pertemuan itu, Ferruccio memberitahu Enzo Ferrari segala sesuatu yang salah dengan mobilnya. Tapi Bapak Ferrari tidak peduli dan gak menerima kritik. Dia sangat percaya diri dan puas dengan modelnya. Mobil-mobilnya adalah yang tercepat di dunia dan itulah yang terpenting. Jadi dia berkata ke Lamborghini untuk mendesain mobilnya sendiri kalau dia merasa begitu pintar, tapi lebih baik tetap membuat traktor saja dan jangan mengganggunya. Lamborghini tidak mengindahkan perkataan Ferrari, sebaliknya dia memodifikasi mobil Ferrarinya sehingga mengungguli model aslinya. Pria ini mulai memproduksi mobilnya sendiri, tapi sebagai pelanggan yang tidak puas dengan model yang ada di pasaran, dia menempatkan fokus pada kenyamanan dan keamanan. Dia mempertimbangkan kekurangan semua mobil yang pernah dimilikinya saat mendesain mobil baru, tidak bermasalah dengan kopling, lebih luas, tidak berisik, tidak terlalu panas, dan sebagainya. Ferruccio Lamborghini tidak menyukai balapan. Dia adalah orang kaya dan menginginkan yang terbaik dari sebuah mobil untuk uang yang dia bayarkan. Dia menginginkan mobil Gran Turismo yang sempurna dan dia mulai memproduksinya untuk orang-orang yang berpikiran sama. Kurang dari setahun setelah pembicaraan dengan Enzo Ferrari dan membuka pabrik, dia mempersembahkan mobil pertamanya, 350 GTV. Kritik terbesarnya adalah pada desainnya yang tidak diterima dengan baik oleh publik, jadi Lamborghini mengulanginya sepenuhnya dan beginilah model Lamborghini 350 GT lahir. Kita semua tahu logo merek ini, banteng yang mengamuk dengan latar belakang hitam. Tapi kenapa banteng ya? Nah, ada dua alasan. Pertama, zodiak Ferruccio Lamborghini adalah Taurus. Kedua, dia suka banteng. Menurutnya, banteng itu kuat dan elegan. Beberapa model mobilnya bahkan dinamai dengan nama banteng. Sebagai contoh, Lamborghini Diablo dinamai sesuai dengan banteng yang bernama Diablo yang terkenal di abad ke-19. Lamborghini Murcielago juga dinamai berdasarkan nama banteng yang luar biasa. Dan bagaimanapun juga banteng itu kuat dan dapat menjadi simbol yang baik untuk mobil yang kuat, ya kan? Sejak awal Lamborghini adalah mobil mewah yang bersaing dengan Ferrari, Jaguar, dan Maserati yang sudah terkenal. Pada awalnya orang tidak terlalu bersemangat untuk membayar sejumlah besar uang untuk membeli mobil dari orang yang dulu memproduksi traktor. Namun Ferruccio Lamborghini tidak takut untuk mempromosikan dan memamerkan karyanya. Beberapa jurnalis terkesan dengan mobil ini dan menghujaninya dengan pujian, dan begitulah cara kendaraan ini membuka jalannya ke seluruh dunia dan memenangkan hati orang-orang. Jadi intinya adalah, aslinya Ferrari sangat bertenaga dan sangat cepat, namun di luar lintasan balap, mobil ini tidak begitu nyaman. Lamborghini adalah mobil yang nyaman dilengkapi dengan peralatan yang lebih baik dan gripnya pun lebih baik sehingga memberikan pengalaman berkendara yang mulus. Tapi tidak secepat Ferrari. Pada tahun 60-an dan 70-an, mobil ini tidak ingin menjadi ekstra cepat karena Ferruccio Lamborghini tidak merasa balapan itu penting. Jadi begitulah, ini adalah dua mobil yang sama sekali berbeda, diproduksi untuk orang yang berbeda dengan tujuan yang berbeda. Keduanya bukan pesaing dan tidak mungkin dibandingkan. Lamborghini bahkan tidak ingin membuat mobil balap, tapi kita tahu seperti apa Lambo sekarang. Jadi ada apa ya gerangan? Pada awal tahun 1980-an, Larousse, tim Formula 1 Prancis, meminta seorang perancang terkenal untuk membuat mesin baru, dan perancang tersebut menghubungi teman-temannya di Lamborghini dengan tawaran untuk berkolaborasi. Tak lama setelah itu, mesin Lamborghini yang belum menjadi mobil memulai debutnya di Formula 1. Awalnya tidak terlalu sukses, namun mesin tersebut terlihat menjanjikan dan mereka terus memproduksi dan memasoknya ke berbagai merek mobil. Pada tahun 1991, seorang pengusaha kaya meminta untuk memproduksi bukan hanya mesin, tapi juga mobil balap Lamborghini secara keseluruhan, dan tawaran itu terlalu bagus untuk ditolak. Mobil baru itu tidak terlalu bagus, tapi itu baru permulaan. Selama bertahun-tahun, Ferrari dan Lamborghini mulai memperbaiki kekurangannya. Ferrari mulai memproduksi model yang lebih nyaman untuk jalanan, dan Lamborghini bekerja keras untuk naik ke tingkat balap, meningkatkan mesin dan kecepatan.
Namun, meski ini adalah dua supercar teratas, bahkan hingga saat ini, keduanya tetap setia pada filosofi awalnya dengan Ferrari yang lebih menekankan pada kecepatan dan tetap menjadi yang tercepat, serta Lamborghini yang memproduksi mobil jalan raya, lebih nyaman dan mewah. Jadi kalau kita perhatikan dengan seksama, merek-merek ini sebenarnya bukan pesaing, keduanya sangat berbeda. Penggemar mobil sejati akan mampu membedakannya dari jarak 1 km karena keduanya punya gaya masing-masing. Ferrari punya desain yang halus, sementara Lamborghini lebih tegas dan dirancang untuk lebih aerodinamis. Kalau kamu di pihak yang mana?